Selamat teman-teman, kalian sudah sampai di room terakhir dari dasar Linux. Teman-teman, kita sudah sampai di dasar Linux part 3. Kita masuk. Nah, di room ini kita akan meningkatkan skill Linux kita ya. Dan beberapa hal yang bakal kita pakai gitu ya di day-to-day-nya kita gitu ya. Dari hari ke harinya kita menggunakan Linux. Ini sama seperti room-room sebelumnya sudah ada walkthrough-nya juga di sini. Tapi menggunakan bahasa Inggris. Kalau kalian mau penjelasan dengan bahasa Indonesia oleh saya, lanjutkan video ini. Oke, kita lanjut ke tugas pertama, pengenalan. Selamat datang di part ketiga atau part terakhir, teman-teman, untuk dasar Linux. Sampai saat ini kalian udah praktek langsung ya tentang konsep dasar dan menggunakan beberapa perintah-perintah penting. Dan di sini kita akan mempelajari kegunaan dan aplikasi gitu ya yang kemungkinan bakal kalian gunakan gitu ya day to day dari hari ke harinya kalian nantinya menggunakan Linux. Kalian akan mengembangkan skill tentang otomasi, memanage package, dan service atau application logging. Gitu, melog aplikasi dan service. Gitu. Kita lanjut ke tugas kedua, deploy your Linux machine. Nah, kita seperti di room sebelumnya, kita langsung aja start machine. Dan kita langsung deploy juga attack box kita. Gitu. Di atas, mulai attack box. Kita ke bawah lagi. Dan nantinya kita akan login gitu ya, seperti sebelumnya menggunakan SSH ke target mesin kita gitu ya. IP address-nya belum muncul gitu ya, karena masih diproses di sini. Nanti ketika IP address-nya sudah tersedia, akan langsung muncul juga di sini teman-teman. Kita tunggu aja dulu sampai proses launching-nya selesai. Untuk attack box-nya saya pengen buka di tab baru teman-teman. Jadi saya akan buka di tab baru, view in full screen. Gitu. Yang ininya saya akan exit split view aja. Kita tunggu sebentar gitu ya. Sampai si attack box-nya jalan dan juga target mesinnya jalan. Oke, ini attack box-nya sudah berjalan ya. Kalian tinggal enter aja di sini. Dan juga si ininya udah jalan ya, si target mesinnya. Kita copy IP address-nya untuk kita konekkan gitu ya, melalui SSH seperti kemarin. Username-nya ada tryhackme dan ini IP address-nya. Kita coba connect, kita buka terminalnya. Kita perluas aja biar kelihatan gitu ya sama kalian. Kita coba agak zoom in dikit gitu ya, biar si tulisannya agak kelihatan gitu teman-teman. Ini kita SSH ke tryhackme, jangan lupa add-nya sebelum IP address, dan IP address-nya udah kita tadi tinggal paste di sini IP address-nya, enter, dan kita klik yes. Lanjut, tulis passwordnya adalah tryhackme, enter, dan akan proses siap tidak lama dan kita sudah terhubung gitu ya ke si target mesinnya. Oke, kita sudah berhasil connect. Lanjut ke tugas ketiga, terminal text editor. Nah, kita kemarin sudah membuat file text dan mengedit lah ya, merubah atau memasukkan gitu ya suatu teks ke dalam file gitu ya menggunakan kemarin echo dan pipe operator seperti ini. Ini untuk mengganti isi file, ini untuk append atau menambahkan gitu ya, teks yang kita tulis setelah echo. Ini bisa kalian gunakan gitu ya secara efisien untuk menghandle data gitu ya, dengan banyak baris dan sebagainya. Dan sekarang kita akan dikenalkan dengan metode lain yaitu nano dan Vim. Kalau Vim ini sedikit dibahas, tapi kita akan dalami tentang nano. Ini nano, penggunaannya itu nano dan file name-nya. Di ini kita lihat nano my file, gitu. Ini nama filenya. Kalau misalkan udah ada gitu ya, nama yang ini berarti akan mengedit. Kalau misalkan belum ada nama file ini berarti akan membuat sebuah file baru gitu dengan perintah ini gitu. Kalau misalkan masih belum ada. Ketika sudah berjalan gitu ya, si perintahnya kalian akan masuk ke bagian untuk pengeditan teks seperti ini ya. Jadi ketika kalian mengedit teks, kalian bisa navigasi seperti biasa ke atas ke bawah menggunakan tanda panah ke atas ke bawah gitu ya di keyboard kalian, dan juga enter gitu untuk membuat baris baru seperti halnya mengetik biasa ya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya untuk mencari sebuah teks. Misalkan nih pakai Ctrl W gitu ya. Ini untuk tanda panah ke atas itu bisa kalian operasikan gitu, bisa kalian ketik itu dengan Ctrl ya ini tuh. Jadi kalau misalkan mau keluar itu Ctrl X teman-teman gitu itu keluar gitu. Jadi di sini ada beberapa pilihan untuk tadi mencari sebuah teks, copy paste, jumping ke baris yang mana gitu dan sebagainya.
Ini tadi buat keluar itu Ctrl X. Nah, selanjutnya Vim. Vim ini text editor yang lebih canggih gitu ya. Dan Vim ini kebanyakan emang udah terinstall di terminal-terminal umum Linux gitu. Kalau Nano itu nggak semua terinstall ya buat si program Nano ini. Kalau Vim sih kebanyakan terinstall dan lebih advance juga, lebih canggih gitu ya. Jadi di sini kan untuk shortcutnya itu bisa kalian custom gitu ya. Kayak tadi kan kalau misalkan Nano ininya shortcutnya sudah ditentukan gitu ya. Kalau misalkan ini kita bisa nanti custom, meng-highlight gitu ya. Dan juga seperti yang sudah saya sebutkan ini terinstall gitu ya di terminal-terminal. Tidak seperti Nano. Kalau Nano ada yang enggak juga. Dan juga mengandung banyak resource gitu ya seperti cheat sheet, tutorial dan sebagainya. Nah, buat TryHackMe sendiri itu punya room tersendiri untuk Vim gitu ya. Kalian bisa pelajari sendiri gitu ya di room yang ini. Tapi itu di luar scope room ini, jadi kita akan lanjut aja. Nah, kita disuruh untuk membuat file menggunakan Nano. Baik, kita langsung ke attack box-nya kita. Kita coba lihat ls dulu. Ada apa aja? Ada task tree. Kita coba Nano text file. Kita enter. Nah, ini sudah masuk ke pengeditannya ya. Pengeditan di dalam file text filenya nih, judulnya ada di atas, kita ada di dalam si filenya. Kita tinggal tulis aja sama kalian, misalnya gitu ya. Buat baris baru kalian tinggal enter, misalkan ya. Welcome to Linux Fundamentals. Gitu. Nah, buat keluarnya kalian tinggal apa? Ctrl X, dan kalian akan ditanya gitu ya untuk menyimpan perubahan yang kalian lakukan. Itu kalian tinggal klik Y aja. Nah, ini untuk menulis nama filenya lagi, kita langsung enter aja gitu ya. Kita nggak usah ganti nama filenya, tetap text file, kita lihat ls. Nah, kalau kita misalkan cat text file ya, kita lihat cat text file. Nah, ini adalah teks yang kita tadi tulis, teman-teman. Gitu, kita sudah berhasil membuat file baru dengan menggunakan Nano gitu. Kita nggak usah pakai touch gitu ya, untuk membuat file baru kita cukup pakai Nano aja gitu, udah otomatis. Kalau misalkan nama ini nggak ada, Nano bakalan otomatis bikin si filenya sendiri gitu teman-teman. Kita lihat apalagi ini udah edit task tree gitu ya di TryHackMe. Kita lihat flagnya gitu ya, kita coba. Sebenarnya bisa di cat sih, tapi kita harus pakai Nano ya karena kita pelajari Nano naon di Nano apa task 3 ya, task 3. Nah, ini adalah flagnya. Kalian tinggal copy paste, kita keluar. Nah, karena tidak ada perubahan yang kita lakukan, tadi setelah Ctrl X kita langsung keluar ya. Nggak ditanya dulu apakah kita akan menyimpan dan sebagainya. Oke, ini selesai. Selanjutnya tugas keempat, mendownload file menggunakan wget. Nah, ini jadi kita akan mempelajari tentang perintah wget. Ini tuh buat mendownload file gitu ya melalui HTTP. Ini kita udah bahas HTTP di bagaimana web bekerja di modul kemarin ya. Jadi wget ini bisa kita pakai untuk mendownload gitu ya atau mengcopy file gitu ya sebagaimana kalian mendownload file di browser kalian. Nah, kita cuma butuh adalah alamatnya gitu, alamat si resource-nya atau file yang ingin kita download. Misalnya di sini dicontohkan gitu, kita ingin mendownload myfile.txt gitu ya. Nah, ini jadi kita akan jalankan perintah wget, ini alamatnya gitu ya, alamatnya dan juga si filenya adalah myfile.txt gitu. Nah, ini juga ada perintah lain gitu ya, yang bisa kita gunakan untuk transfer file gitu ya melalui SSH, yaitu menggunakan SCP atau secure copy gitu. Ini adalah sederhananya itu secara aman mengcopy file. Nah, ini SCP ini memungkinkan kita untuk mentransfer file antara dua komputer menggunakan SSH protokol gitu. Dan diberikan autentikasi dan enkripsi gitu. Jadi lebih aman gitu untuk transfer filenya. Nah, jadi emang SCP itu bisa kita pakai untuk mengcopy dari yang orang lain ke kita atau kita ke orang lain gitu. Sama kayak di sini misalkan attack box kita ke target mesin atau dari target mesin ke attack box gitu. Jadi bisa dua arah. Nah, ini misalkan variabelnya kita lihat, ini value-nya misalkan kita pengen dapetin gitu ya file dari IP address ini, dia pakai Ubuntu dan nama file di local systemnya itu important.txt gitu. Dan ketika kita mengcopy ke komputer kita itu kita bisa rename lagi. Jadi kan di sana namanya ini kita pengen copy tapi kopiannya kita pengen rename lagi gitu. Jadi transfer.txt. Sama juga kalau misalkan kalian pakai browser itu kan setelah mendownload gitu ya akan muncul pop up gitu ya untuk memilih foldernya di mana dan juga merename gitu, ngasih nama.
Ini juga sama, kita bisa kasih nama gitu. Nah, dengan variabel ini bisa disusun stringnya gitu ya, string perintahnya itu seperti ini. Secure copy, ini nama filenya important.txt gitu ya, ke Ubuntu ini dan sebagainya gitu. Oh, jadi ini ini untuk string ini itu dari komputer kita ke komputer yang lain ya. Dilihat dari sini scp important.txt ini nggak pakai alamat, artinya ini emang di komputer kita dan ini alamat tujuannya gitu, transfer.txt. Kalau misalkan dari remote system atau misalkan dari komputer lain ke komputer kita, ini beda lagi, kita bisa lihat di bawah. Ini seperti ini gitu ya, variabelnya, nama filenya ini gitu ya, dan file yang mau disimpannya ini. Nah, kalau di sini kita lihat scp langsung ke alamat gitu ya, si file yang mau di copy-nya, baru ke kita tuh, ini yang mau disimpan. Jadi kebalikannya dari yang ini ya, tinggal ditukar-tukar aja gitu. Tergantung mau ngopiinnya dari mana. Kalau misalkan dari target mesin gitu ya, mau ke kita berarti secure copy, ini alamat file di target mesinnya ke kita gitu. Jadi alamat yang awal itu adalah sumber dan ini adalah tujuan gitu, alamat keduanya. Ini juga sama, sumbernya dari kita dan ini adalah tujuannya ke komputer yang lain gitu teman-teman. Dalam mesin Ubuntu itu sudah dilengkapi dengan Python 3 gitu. Ini tuh package gitu ya, yang di dalamnya ada modul yang disebut dengan HTTP server gitu. Ini tuh jadi kita bisa bikin komputernya itu berperan menjadi seperti web server ya. Jadi orang-orang yang terkonek ke kita itu bisa minta filenya yang di kita itu menggunakan perintah curl atau wget seperti yang udah kita pelajari tadi gitu. Jadi harus berperan dulu jadi server menggunakan ini perintahnya Python 3, isi paketnya -m itu modulnya pilih yang http.server. Jadi bikin si komputernya berperan sebagai server dan nanti bisa merespon permintaan kita dengan wget gitu. Biar merespon wget. Nah, sekarang di sini akan menggunakan wget gitu ya untuk mendownload file di IP address ini gitu. Jadi sebelumnya harus dijalankan perintah ini dulu gitu. Dan kalau misalkan tidak dispesifikan portnya itu akan langsung terhubung ke port 8000 gitu. Kalau misalkan kalian pengen spesifikasiin portnya ini bisa di sini misalkan 8080 gitu ya. Jadi bisa Python 3 -m http.server langsung di sini tulis 8080. Nantinya akan servingnya HTTP-nya adalah di port 8080 kayak gitu teman-teman. Ini contoh penggunaan wget-nya, tinggal langsung aja gitu ya, http://ip address -2 port number / file yang kita pengen dapatkan gitu. Ini stringnya kayak gini, wget http://ip address -2 port / file yang kita inginkan. Nah, jadi untuk menjalankan wget gitu kalian harus membuka terminal baru ya, terminal baru. Soalnya kenapa? Soalnya kalau misalkan kita jalankan di terminal yang sama kan ini ada menjalankan Python 3 -m http server. Jadi kalau misalkan menjalankan perintah ini, perintahnya bakal terus dijalanin di terminal tersebut gitu. Jadi untuk menjalankan perintah wget, kita gak bisa jalankan perintahnya di bawah gitu, karena akan menginterrupt gitu atau menghentikan gitu ya proses atau layanan si server ini gitu. Jadi kita harus bikin di terminal baru. Nanti kita akan contohkan di prakteknya ya. Nah, ini kalau misalkan kalian menjalankan wget gitu ya, nanti bakal kelihatan ada prosesnya gitu ya. Proses transfer si filenya kayak gini. Nah, kita coba lihat. Jadi ini yang dimaksud dengan penggunaan di terminal lain. Di terminal 1 kita perintahkan gitu ya komen yang ini. Di terminal yang lain kita baru jalankan si wget-nya. Kita jangan jalankan di sininya. Oke. Nah, ini juga menyinggung tentang updog gitu ya, tapi di luar room ini kalian bisa klik aja di link ini untuk mempelajari tentang updog gitu ya, untuk mengetahui lokasi-lokasi file kayaknya ya. Oke, selanjutnya kita sudah terkonek gitu ya ke mesinnya 115.21. Kita lihat 115.21 adalah, iya benar adalah si target kita. Kita udah terkoneksi ke si target mesin kita. Oke, tinggal checklist. Gunakan Python 3 HTTP server module to start a web server in the home directory of the try-hack-me. Oke, kita akan menjalankan si perintah ini ya, Python 3 -m http.server. Kita bersihkan dulu. Stringnya adalah Python 3 -m http.server untuk berperan sebagai server gitu. Kalau misalkan kalian pengen spesifikasiin port numbernya, tinggal spesifikasiin kayak gini. Tapi saya akan biarkan default di port 8000. Kita jalankan dan sekarang
berperan sebagai server ya. Nah, kita tidak boleh itu ya menjalankan perintah lagi di sini karena ini sedang dipakai untuk menjalankan server. Kita tinggal buka lagi di tab yang baru gitu ya. Nah, di sini kita bisa jalankan perintah-perintah kita lagi gitu. Ini kita tapi di attack box kita ya. Coba lihat aja. Ini masih di target machine. Nah, ini attack box-nya kita. Nih perlu diperhatiin gitu. Ada bedanya, IP-nya juga beda. Kita coba lihat lagi instruksinya. Kita udah menjalankan HTTP server, oke. Sekarang kita harus mendownload file ini alamatnya ke attack box-nya kita. Oke, kita tinggal copy yang wget-nya aja lah ya. Simple ini, kita tinggal copy gitu ya, link address. Kita coba di sini. Wget pasti tadi gimana katanya? Nah, ini saya copyin gitu ya, wget http, ini IP address si target mesin kita, dan ini filenya. Untuk sementara saya nggak akan ngasih nama filenya lagi ya. Kalau misalkan kalian mau ngasih nama file, tinggal pasti namanya apa gitu. Tapi saya nggak akan kasih nama, masih sama aja .flag.txt. Oke, kita langsung enter dan sudah di download gitu. Kita coba lihat ls, jangan lupa pakai -a ya, karena ini di depannya ada dot gitu ya. Kita coba lihat apakah ada .flag.txt. Ini ada gitu. Jadi kita sudah berhasil mendownload si flag.txt ke attack machine kita dari target machine kita. Oke, selesai. Dan sekarang apa katanya? Apa isinya? Katanya, oh apa isinya? Kita coba lihat apa isinya adalah, kita pakai cat aja ya karena kayaknya isinya juga nggak terlalu banyak. Dan isinya adalah flag kita, thm wget web server. Oke, tinggal copy paste ke sini. Nah, ini kalian bisa explore sendiri gitu ya untuk mengcopy paste file-file yang ada gitu ya. Kalau misalkan kalian mau coba-coba silahkan. Saya akan langsung lanjut ke tugas ke-5, proses gitu. Nah, untuk melihat proses yang berjalan, kita bisa menggunakan perintah ps gitu. Proses. Nah, di sini kalian bisa lihat langsung ditunjukkan proses yang sedang berjalan dan PID-nya. Jadi kita lihat di proses ini kan ada 204 dan PID setelahnya gitu ya, proses setelahnya itu 205. Jadi ini menunjukkan PID itu urutannya juga gitu ya, urutan si berjalannya proses gitu. Jadi prosesnya ini dulu, baru ini gitu. Jadi menunjukkan urutan juga si PID itu. Oke, lanjut. Nah, untuk melihat proses yang dijalankan oleh user lain gitu ya, kalian bisa gunakan perintah ini ps dan aux atau AUX ya. Nah, ini tampilannya ya, ps aux, bakal dilihat tabel gitu ya, user, PID gitu dan sebagainya. Dan ini adalah proses-prosesnya. Ini adalah si user-usernya gitu yang menjalankan proses. Ini adalah PID-nya, lihat sesuai urutan gitu ya. Dan ini detail dari proses yang sedang dijalankan gitu. Ini adalah perintah-perintahnya nih. Nah, jadi ada command lain yaitu menggunakan top gitu ya. Kalau misalkan dari top ini, kalian bisa lihat proses-proses terupdate gitu. Kalau misalkan yang sebelumnya, ini cuma kayak screenshot aja ya. Jadi proses yang sedang terjadi ketika si perintah ini dijalankan. Sedangkan ini, itu melihat proses real time gitu ya, yang sedang terjadi dan akan diupdate setiap 10 detik gitu. Jadi nanti kalau misalkan ada proses yang selesai, akan hilang gitu ya. Nanti ada lagi naik gitu ya. Misalkan ada proses baru di bawahnya dan sebagainya. Jadi terupdate tiap 10 detik. Selanjutnya kita akan memanage si prosesnya itu menggunakan kill gitu ya. Kalau misalkan simpelnya gitu ya, buat untuk menghentikan suatu perintah, kita bisa kill dilanjutkan dengan nomor PID-nya. Jadi kalau misalkan dilihat di sini PID-nya berapa, sekian, kalian bisa misalkan ini perintahkan kill, dan ini adalah nomor PID-nya 1337 gitu. Nah, ini ada beberapa metode ya buat menghentikan suatu proses gitu ya, atau perintah. Ini ada pertama ada seek term ini. Ini tuh menghentikan proses, tapi dikasih hak untuk bebersih dulu gitu. Jadi penghentian prosesnya apik gitu. Kalau misalkan ini seek kill, itu masih dihentikan dengan apik, tapi nggak dikasih hak buat bebersih dulu dan sebagainya gitu ya. Kalau misalkan seek stop, itu langsung menghentikan si prosesnya gitu. Bagaimana proses mulai? Nah, ini kalian akan mempelajari tentang sistem D. Nah, jadi ketika misalkan proses itu berjalan, itu operating systemnya kita gitu pakai namespace gitu untuk membagi resource atau sumber dayanya kayak CPU, RAM gitu ya, untuk tiap-tiap prosesnya gitu. Jadi misalkan bayangin
Kalau misalkan ini sih perumpamanya kue gitu ya, bagi-bagi kue gitu dari resource-nya. Tapi saya ngelihatnya lebih kayak ke misalkan ruang kelas dengan beberapa meja gitu ya. Misalkan meja ini buat si anu, meja apa buat proses anu, meja apa buat proses anu gitu. Jadi sumber dayanya dibagi-bagi lah kayak gitu. Nah, ini juga si namespace itu pembagian tadi itu mengisolasi gitu ya satu proses antara proses lain gitu. Jadi yang meja ini misalkan nggak bisa nyontek ke meja lain gitu karena terpisah gitu si mejanya. Kayak gitulah. Nah, buat manajer dari proses kita itu adalah sistem D ya. Jadi sistem D ini adalah proses itu ya yang berjalan di boot ya. Jadi bisa dilihat ini adalah proses pertama yang berjalan gitu ya. Proses-proses selanjutnya gitu ya di bawahnya itu akan menjadi cabang gitu ya dari si sistem D ini gitu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang sistem control ya. Di sini stringnya itu sistem CTL option lalu si service atau si prosesnya gitu. Kalau misalkan ada proses yang pengen kalian mulai, hentikan, atau mulai di boot gitu ya, atau jangan mulai di boot gitu. Itu kita pakai ini. Jadi ini adalah beberapa variasinya gitu ya, mulai, hentikan, enable itu jadi kita mulai di boot gitu ya si prosesnya ketika nyala. Disable itu kalau misalkan ada proses yang menyala di boot gitu ya, kita mau hentikan gitu, jangan langsung otomatis dijalankan ketika mesinnya menyala gitu. Jadi kita bisa sistem CTL, enable atau disable, start, stop, lalu si prosesnya gitu. Kayak gini misalkan, sistem CTL start Apache 2. Jadi buat mulai gitu si Apache 2. Nah, ini sekarang kita akan belajar tentang background dan foreground. Walaupun sebenarnya ini udah dibahas gitu ya, si simbolnya di room sebelumnya, kalau nggak salah room 1 gitu. Tapi kita nggak dikasih praktek gitu ya, untuk menjalankan perintah si background ini. Jadi ketika misalkan kita lihat echo hi THM, ini langsung bakal ditunjukkan hi THM. Tapi ketika misalkan kita jalankan perintah echo hi THM dengan simbol dan ini, prosesnya itu akan berjalan di background. Kita akan ditunjukkan si PID-nya aja gitu. Ini satu ini tadi adalah sistem D ya. Ini adalah si PID-nya gitu dari perintah kita. Nah, ini bisa digunakan ketika kalian mengcopy file ya. Ketika tadi kan mengcopy file itu ada ke bawah gitu ya, beberapa informasi dan juga ada prosesnya berapa persennya. Nah, kalau misalkan kalian pengen jalankan ini di background, kalian bisa tinggal tadi di akhir stringnya gitu, di akhir perintahnya tambahkan dan aja. Nanti gak akan muncul, tapi prosesnya tetap dijalankan. Nah, selanjutnya juga adalah Ctrl Z gitu ya. Ini untuk perintah yang sedang berjalan. Misalkan ini ada perintah gitu yang looping gitu ya atau panjang, itu kalian bisa langsung lihat di sini Ctrl Z ya. Dari tanda panah ke atas itu adalah Ctrl Z. Ini bisa langsung ke background gitu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggunakan foreground gitu. Tadi kan background gitu ya. Nah, sekarang gimana caranya yang di background kita mau munculin lagi, kita mau lihat lagi. Nah, misalkan di sini kan ada kita lihat PS aux gitu ya, buat lihat proses-proses yang berjalan. Ini ada proses gitu ya yang di background, kita pengen munculin lagi. Kita pakai FG atau foreground gitu ya. Lihat di sini tinggal FG, nanti muncul lagi ke terminal kita gitu tampilannya. Oke, kita udah selesai membaca. Kalau proses telah berjalan gitu ya dengan ID 300, berarti proses selanjutnya itu ID-nya berapa? Berarti 301 gitu. Itu menunjukkan urutan. Kalau kita pengen secara bersih gitu ya menghentikan sebuah proses, apa sinyal yang harus kita kirimkan? Itu adalah seek term. Ini kan menghentikan proses gitu, dan memberikan kesempatan untuk membersihkan gitu prosesnya. Selanjutnya adalah kita harus cari proses yang sedang berjalan di mesinnya. Ini target mesin ya, di target mesin. Kita coba lihat lagi di sini. Ini attack box kita, apa kita bikin mesin lagi aja gitu ya. Kita bikin mesin ini aja, terminal lagi gitu ya. Kita bikin terminal lagi ya. Semoga kalian nggak bingung gitu ya. Saya mau pindahin ke sini. Ini adalah tadi perintah kita yang sedang menjalankan apa? Server. Ini kita pengen connect lagi gitu ya ke target mesin kita. Apa kita hentikan aja ya servernya, kita udah nggak butuh kayaknya. Kita Ctrl C aja. Udah selesai ya. Kita udah tidak memerankan peran sebagai server lagi. Kita bersihkan. Ini tadi perintahnya apa ya? Proses yang sedang dijalankan di sini. Kita bisa PS atau AUX gitu ya. Kita coba AUX aja yang lebih lebih lengkap. Kita lihat yang ada flagnya gitu. Oh, ini ada flagnya nih. THM proses. Tinggal copy, paste ke situ gitu ya. THM proses, betul. Perintah apa yang akan kita gunakan untuk menghentikan gitu ya layanan my service? Itu tinggal sistem CTL tadi sistem control stop
ini perintahnya ya, bisa start atau enable, disable, stop gitu ya. Ini adalah perintahnya stop kita untuk menghentikan. Yang selanjutnya adalah service-nya adalah my service. Gitu, simple aja. Nah, kita sekarang akan menulis perintah untuk memulainya gitu ya. Ketika boot up. Nah, ini lihat kata kuncinya adalah ketika boot. Berarti systemctl enable ya. Bukan cuma start tapi enable gitu. Buat dimulai ketika boot gitu. Bukan cuma buat mulai doang gitu. Dan ini layanannya my service. Perintah apa yang akan kita gunakan untuk menampilkan gitu ya. Proses yang ada di background itu adalah fg atau foreground ya. Sekarang tugas ke-6 kita akan mempelajari tentang cron atau cron tabs ya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menjadwalkan gitu ya si perintah-perintahnya kita gitu. Misalnya kayak menjalankan perintah gitu, membackup file atau menjalankan program kalian gitu. Ini bisa dijadwalin gitu pakai cron. Nah, cron tab gitu ya, ini tuh adalah proses gitu ya yang berjalan ketika boot gitu. Jadi langsung berjalan gitu ya, yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan mengatur tugas cron gitu. Coba lihat ke bawah. Ini contohnya, mungkin nanti kita bakalan lihat di prakteknya kayaknya. Kalau misalkan ada praktek yang ditanyain, tapi kalau misalkan nggak ada, kita baca aja dulu. Cron tab itu sebenarnya adalah file gitu ya, yang formatnya itu mengikuti atau bisa dikenali oleh proses cron gitu untuk dieksekusi gitu. Jadi nilai dari cron tab ini biasanya awal-awalnya adalah menit gitu ya. Min itu menit apa gitu untuk mengeksekusinya. Hour itu jam berapa gitu untuk mengeksekusinya. DOM atau day of the month gitu, kapan gitu. Hari apa dalam satu bulan gitu ya untuk mengeksekusinya. Month itu bulan dalam tahun gitu ya. Jadi jalankan dalam bulan apa gitu dalam suatu tahun. Do adalah day of the week. Jadi hari apa dalam satu minggu itu untuk mengeksekusinya. Dan CMD sendiri adalah komennya kita sendiri atau perintahnya yang ingin dijalankan sesuai jadwal ini yang kita tentukan. Misalnya kita lihat di sini contohnya kita pengen membackup file gitu ya, yaitu adalah, nah ini usernya ada Simnatic gitu ya, dan ini adalah filenya adalah dokumen setiap 12 jam. Udah itu aja informasinya ya. Nah, kita akan menggunakan format ini. 0 gitu ya, artinya kita jalankan di menit ke-0 atau menit pertama gitu ya. Menit pertama di jam ke-12 gitu ya, setiap hari gitu ya, setiap bulan, setiap minggunya gitu. Jadi ini perintahnya copy -r semuanya gitu. Ini perintahnya, nah ini adalah string untuk menentukan si waktunya gitu. Ini asterisk udah kita pelajari gitu ya di room sebelumnya ketika kita belum pelajari tentang perintah find. Ini asterisk itu bisa diisi dengan apa aja ya. Makanya tadi saya bilang ini dijalankan di hari apa aja, minggu apa aja, bulan apa aja gitu. Jadi terserah ininya mah, asalkan jamnya itu tiap 12 jam. Kalau misalkan kalian bingung gimana cara misalkan bikin string ini gitu ya, bikin format ininya cron tab, kalian bisa bikin aja di sini cron tab generator atau cron guru. Kita bisa coba lihat aja dulu kalau misalkan, nah ini bisa kita lihat ya, menit, jam, bulan gitu ya. Nah, kita pengen tadi perintahnya apa? Setiap 12 jam. Setiap 12 jam, sisanya terserah ya. Ini perintah untuk kita execute-nya itu ini misalkan ya. Misalkan ini kita copy aja gitu ya. Kita paste di sini. Kita coba generate dan hasilnya adalah seperti ini gitu. Jadi kalau misalkan kalian bingung gitu ya, ini bintang ini buat apa, bintang ini buat yang mana, mending pakai aja cron tab generator gitu ya. Kalian bisa dengan mudah bikin si string ininya gitu. Kita balik lagi. Nah, untuk mengedit cron tab itu kalian tinggal gunakan cron tab -i. Sekarang kita coba lihat cron tab yang sedang berjalan ya. Oke, kita coba lihat gitu ya di mesinnya gitu ya, di target mesin bukan di attack mesin kita gitu ya. Ctrl L, kita bersihkan dulu aja. Kita cron -t gitu ya untuk melihat. Oh sorry, bukan cron ya, tapi cron tab -i. Nah, baru muncul ini cron tab-nya gitu ya. Ini alamatnya temporary. Kita lihat ada proses apa nih yang sedang berjalan. Nah, ini ada satu ya. Ada satu proses yang sedang berjalan. Kita udah lihat ada satu proses berjalan. Kapan cron tab-nya gitu dijalankan gitu ya. Nah, ini buat lihat kapannya kita lihat di sini adalah add reboot. Berarti kan si proses ini nih, processes.sh itu akan dijalankan ketika atau setiap kali si komputernya reboot gitu atau di reboot. Itu bakalan jalan si perintahnya. Oke, sekarang ke 7. Manajemen paket gitu ya. Nah, ketika misalkan suatu software developer gitu ya akan membuat software gitu ya dan dirilis ke
masyarakat gitu ya, itu sebelumnya dia akan berbagi dulu misalkan dengan community-nya gitu ya, atau dengan rekan-rekannya, dan memasukkan si softwarenya itu di repository apt gitu ya. Ini jadi keuntungan sendiri buat Linux itu adalah aksesibilitas gitu ya, dan open source-nya gitu, tools open source-nya. Di sini kita bisa lihat contohnya ketika menggunakan ls command gitu ya. Ini di folder apt-nya gitu ya, kita lihat ls dan ini adalah si file-file yang ditambahkan gitu. Untuk menambahkan repository kalian tinggal tulis aja add apt repository. Sekarang kita akan memanage gitu repository-nya itu menambahkan atau removing itu tadi kalau misalnya menambahkan itu add apt repository. Nah, kita sebenarnya bisa menginstal gitu paket melalui dpkg gitu ya, atau apa ini tadi download package kayak gitu mungkin ya singkatannya. Tapi manfaat lain dari apt itu artinya ketika kita mengupdate sistem kita, itu repository gitu ya yang mengandung software itu akan menjalankan cek gitu ya, cek otomatis untuk update gitu. Untuk mengupdate sendiri juga ikut mengupdate. Nah, ini dicontohkan misalkan kita akan menambahkan text editor Sublime Text gitu ya ke Ubuntu-nya kita gitu ya, karena ini mungkin bukan repository yang sudah tersedia gitu di Ubuntu-nya sendiri. Jadi kita akan menambahkan sendiri gitu. Kita akan pakai ini sebagai contohnya, dan ketika menambahkan sebuah software itu kita akan pakai GPG atau GNU Privacy Guard Keys. Jadi ini tuh kunci integritas ya teman-teman. Sama mungkin seperti hash juga yang bisa digunakan sebagai alat untuk konfirmasi integritas gitu ya. GNU juga atau GPG juga sama gitu. Kalau misalkan GPG itu kayak dari penulis kodenya tuh kayak, nih ini adalah software dari saya gitu. Si GPG-nya sekian. Kalau misalkan nanti kita download, misalkan kita download softwarenya ternyata GNU-nya beda, berarti itu adalah bukan software yang original dari si pembikinnya. Berarti itu udah ada yang dimodifikasi misalnya kayak gitu, atau misalkan kita salah download gitu, bukan yang itu kayak gitu. Kalau misalkan nggak sesuai itu tidak akan terdownload nantinya. Nah, jadi kita harus pertama-tama itu untuk menambahkan GPG key-nya atau kunci GPG-nya. Nah, ini adalah perintah gitu ya untuk mendownload GPG key gitu. Perintahnya adalah wget -qo, ini nggak usah terlalu dipikirin. Nah, ini adalah alamatnya gitu ya yang pengen kita download gitu ya, si filenya sublimehk-pub.gpg. Selanjutnya ini akan di pipeline gitu ya, hasil dari sini akan di pipeline ke perintah ini gitu. Setelah mendownload berarti sudo menjadikan perintah ini adalah menambahkan gitu ya si kuncinya ke daftar terpercaya gitu. Nah, sekarang kita akan menambahkan si Sublime Text Tree-nya sendiri gitu ya. Nah, selanjutnya kita bikin Sublime Text List di etc apt source list d gitu. Dan kita akan memasukkan informasi repositorinya. Gitu, kayak seperti di bawah ini. Yang kita akan menambahkan dan menyimpan gitu ya si Sublime Text di repository itu di file yang telah kita bikin tadi. Setelah kita masukkan, kita akan mengupdate apt-nya gitu ya, agar si apt tadi itu terdeteksi gitu ya. Dan kita akan menjalankan perintah apt update gitu. Setelah selesai diupdate, kita baru bisa menginstal software gitu ya dengan perintah ini gitu. Nanti ketika mendownload gitu ya, itu akan otomatis dicek gitu ya si JPG-nya tadi gitu ya. JPG ya kalau nggak salah. Ya, si JPG-nya tadi akan langsung dicek, dikonfirmasi, dan langsung si kode repositorinya sudah ada gitu ya, langsung diinstal gitu si layanannya, servisnya. Nah, untuk remove gitu ya si package-nya, itu kalian bisa gunakan perintah ini, atau dengan menghapus gitu ya file yang tadi kita bikin gitu ya, dan langsung kita lakukan perintah ini. Jadi stringnya seperti ini, apt remove langsung softwarenya di sini. Kalau di sini apt remove sublime text di sini. Setelah menghapus tadi si text repositorinya ya. Nah, ini kita cuma tinggal baca aja katanya ya, nggak usah praktek. Kita lanjutin aja ke tugas 8 ini buat gambaran aja mungkin ya, kalau misalkan kalian pengen nge-install apa yang belum ada di terminalnya atau di Ubuntu-nya sendiri gitu ya. Jadi kalian bisa ikutin tahap-tahapannya gitu ya untuk memanage si package-nya. Oke, selanjutnya ke tugas 8. Kita lihat di log ya. Di log juga kita udah pelajari gitu ya sebelumnya. Lokasinya adalah di var log gitu ya, direktorinya, di foldernya. Ini adalah memuat informasi log gitu ya tentang aplikasi dan layanan yang berjalan pada suatu sistem gitu ya, atau operating system kita. Dan manajemennya itu rotating ya, seperti yang udah kita bahas kemarin gitu ya. Kalau misalkan udah penuh gitu, nanti bakalan data-data yang lama tergeser gitu ya oleh data-data baru, gitulah simpelnya ya.
Ini adalah beberapa log gitu ya, ada dari Apache 2 itu buat web server gitu ya, yang berjalan di Ubuntu mesin nih, yang buat file2bank gitu ya, itu untuk memonitor gitu ya, brute force gitu. Jadi kita akan lihat gitu ya, beberapa percobaan-percobaan gagal gitu ya, dan kita akan ban gitu. Di sini kita lihat di lognya yang ini, dan juga UFW ini adalah yang digunakan untuk firewall gitu kan. Firewall tugasnya untuk menolak paket gitu ya, dan mengizinkan paket lewat gitu ya. Dan ini catatannya akan kita temukan di sini di UFW log. Selanjutnya, yang sini juga log juga berfungsi gitu ya untuk melihat performa dan juga melihat atau memantau keamanan ya, dan menginvestigasi gitu apakah adanya aktivitas penyusupan gitu. Kita lihat di bawah itu ada access log dan error log. Ini adalah data-data gitu ya, gimana si operating systemnya bekerja, gimana error log bekerja, dan juga catatan gitu ya, authentication gitu ya, atau pengaksesan gitu oleh user-user gitu, disimpan di log-log ini. Dan ini akan sangat berguna bagi kita sebagai petugas keamanan cyber gitu. Kita bisa tinjau gitu ya log-log ini gitu ya, untuk melihat apakah adanya indikasi penyusupan gitu. Lihat Apache 2 logs di Linux mesinnya kita. Oke, ini kita exit aja dulu gitu ya. Exit. Kenapa nih? Oke, ini kita exit aja dulu ya. Ctrl X. Kita bersihkan dulu. Tadi kalau misalkan log itu lokasinya di mana ya? Jadi kita coba pindah dulu ke lokasi tersebut. Var log ya. Var log kita lihat. Tadi itu apa? Apache 2 ya. Kita tuh ada Apache 2 ya yang di highlight ini. Apache 2, kita coba masuk ke situ, cd Apache 2, oke, dan ls, kita ada beberapa access log gitu ya, error log dan sebagainya. Kita lihat apa perintahnya, kita udah masuk gitu ya ke Apache 2, apa IP address gitu ya yang mengunjungi website. Kita lihat gitu ya. Oke, di sini kita perlu lihat dulu gitu ya si hak aksesnya kita pakai ls apa dash L gitu ya, dash LH kalau misalkan mau human readable gitu ya. Kalau misalkan enggak juga enggak apa-apa lah, gini aja ls dash L. Oke, kita lihat user kita try hack me gitu ya. Ini cuma diizinkan, ini usernya cuma diizinkan untuk mengakses ini log 1, sisanya cuma admin dan root gitu ya. Ini grupnya admin dan si usernya root. Kita cuma punya hak buat mengakses file ini, akses log 1 gitu ya. Sekarang kita coba lihat gitu ya si log ini gitu untuk menentukan atau untuk mengetahui tadi siapa yang mengunjungi si websitenya gitu ya, atau yang mengunjungi si servernya. Kita pakai kita coba pakai cat, apakah bisa? Kita cat akses. Ini akses lognya banyak ya, jadi kita nggak bisa langsung pakai tab gitu ya. Kita tulis manual aja. Apakah muncul? Ya, muncul. Ya, ini isinya. Get. Nah, ini yang mengaksesnya ya. Nah, ini adalah IP address-nya 10.923.111. Masukin ke sini file apa gitu ya yang mereka akses. Filenya adalah ini. Get, lihat dari perintahnya get ini filenya. Cat and docs.jpg gitu. Ini melalui protokol dan versinya ya. Ini udah kita bahas sebelumnya di header-header ya. Ini filenya catsanddogs.jpg. Tinggal copy paste ke sini. Oke, kita lanjutkan kesimpulan dan rangkuman. Selamat datang di akhir modul dasar Linux. Kalian lebih familiar ya sekarang dengan Linux ya, nggak ngawang-ngawang lagi. Kalian sekarang punya gambaran dasar tentang apa itu Linux, dan kalian bahkan punya skill dasar untuk mengoperasikan Linux. Dan untuk mengingat kembali gitu ya, room ini sudah mengajarkan kalian untuk menggunakan text editor ya. Tadi ada Nano gitu ya, dan ada Vim juga tapi tidak kita gunakan. Kita sudah belajar tentang mendownload gitu ya, dan menyediakan konten menggunakan Python web server tadi dengan perintah python3-m gitu ya, http.server gitu ya, dan wget-nya sebagainya. Dan kita sudah melihat tentang proses-proses yang sedang berjalan gitu ya, dan perintah apa yang digunakan untuk menghentikan proses-prosesnya gitu ya. Yang kita sudah belajar tentang maintaining dan otomasi ya, menggunakan tadi cron tab-nya. Kita bisa jadwalkan kapan program atau perintah itu bisa dijalankan gitu. Dan kita sudah menjalankan package management gitu ya, tadi tentang apt gitu ya, add apt gitu dan sebagainya. Kita bikin repository baru, lalu install softwarenya dan sebagainya. Dan kita sudah mereview log juga tadi di Apache 2. Kita lihat IP address mana yang mengakses gitu ya servernya, dan minta file apa itu kita sudah jalankan gitu dasarnya. Selanjutnya kita bisa jalankan atau lanjutkan pembelajaran kita dalam room track hack me.
ke tools-tools di Linux gitu ya, seperti bash scripting dan regular expression gitu ya. Kalian bisa lihatkan di sini, tapi saran saya ikuti aja gitu ya path dari kami gitu ya, path dari TryHackMe-nya itu di pre-security path gitu ya, biar pembelajaran kalian lebih terstruktur gitu. Nah, di sini kita akan terminate si mesin-mesinnya, si komputer-komputernya. Oke, di sini kita akan keluarin dulu si attack box-nya gitu ya. Kita akan terminate semua di atas ya. Ini target mesin kita, terminate aja, terminate machine. Nah, sudah. Sekarang si attack box-nya kita matiin ya. Sudah juga. Oke, contreng dan lanjutkan pembelajaran kalian di room-room tentang Linux lainnya. Oke, itu dia pembelajaran kita tentang Linux, teman-teman. Saya ucapkan selamat, teman-teman. Kerja bagus, good job, udah sampai sini. Kita udah belajar tentang Linux. Kemungkinan besar teman-teman kalian juga kurang mengenal Linux gitu ya, tahunya Windows doang. Sekarang kalian punya keuntungan tentang pengetahuan tentang Linux, karena sebenarnya ini banyak digunakan di dunia IT sendiri gitu, khususnya cyber security sendiri gitu, teman-teman. Makasih udah nonton video ini sampai sini, dan selanjutnya nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang lanjutan dari path pre-security kita gitu ya, pengantar ke security kita itu di dasar Windows. Kita tadi sudah mengenal Linux dan kita akan lanjutkan ke dasar-dasar Windows. Kalian mungkin mikir kalian udah cukup mengenal Windows, tapi tentunya bakal ada beberapa hal yang akan kalian pelajari gitu ya, hal-hal baru dari modul ini gitu, semoga. Kalau misalkan ada koreksi gitu ya, atau apapun, kalian bisa tulis di komentar, kolom komentar di bawah gitu. Tapi kalau misalkan kalian pengen connect dengan saya, berkomunikasi dengan saya, request, tanya-tanya, dan sebagainya, atau sekedar terhubung gitu ya, connect, kalian bisa terhubung dengan saya, atau connect dengan saya di LinkedIn. Linknya ada di deskripsi gitu, di bawah. Gitu. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di modul selanjutnya tentang Windows di Pre-Security Path dari TryHackMe.